aha hu aha. ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha dana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha na wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin mesra. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita, keberkahan bagi rezeki dan nikmat kita, keberkahan pada usaha-usaha kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan tambahan dan kecukupan pada rezeki setiap kita, keluarga kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Jailani, pembatasnya itu jatuh loh, apa tidak ketahuan lagi pembatasnya pakai anu itu jatuh pas mencari-cari ternyata. Nah, ini tentang zikrun, az-zikru ya dalam Gunyah. Nanti kita sambung, tapi kita yang ingat saja dulu. Syekh mengangkat satu makna az-zikru. Az-zikru itu artinya bahasa Arab, isim, kalimat isim adalah zikir, artinya kata bendanya adalah zikir. Kalau kata kerjanya zakara, mengingat Allah. Mengingat Allah ini tentu aktivitas
Artinya mengingat kata kerja berarti kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti aktif kita. Nggak bisa didiamkan. Artinya kalau kita diam, nggak mau mengingat dia. Nah, karena tidak mau ya tidak bisa berbuat apa-apa kita. Nah, karena itu ujar Syekh, az-zikru itu sebenarnya sifatnya aktif. Mengingat Allah. Siapa yang aktif itu ada beberapa persoalan yang aktif dalam diri kita. Pertama yang aktif itu adalah otak kita. Yalah, otaknya otak kita memikirkan kan? Nah, disebut juga oleh ulama namanya tafakkur. Tafakkur yang disebut di dalam hadis Nabi juga at-tafakkaru sa'atan. Tafakkur atau kita gunakan tafakkaru sa'atin bisa, atau sa'atan boleh. Khairun min sab'ina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Bagaimana bisa tafakkur itu bisa 70 tahun lamanya? Kita berpikir sambil kita lingkan itu kita hubungkan dengan hati sanubari kita. Maka jadilah disebut dengan tafakkur namanya. Yang disebut dalam Quran surah Ali Imran. Ada kala gurulah surah Ali Imran. Alladzina yazkurunallah. Mereka itu selalu mengingat Allah. Alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Mereka itu memikirkan tentang peristiwa langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini dipikirkannya Pak, berarti pakai apa? Pakai akalnya. Kenapa anjing nih behera pembarang lah? Ya lah, kucing. Yalah. Pernah lah pian melihat kucing BAB di taman yang orang di rumah sudah bikin taman sing bagusan, ya lah datang kucing, pas banget aja kucing nih kayak wisi ini aja kucing. Berarti taman yang kita bikin tuh disangka kucing apa? Wisi. Ayo kamu bayangkan, ya lah kendaraan kita baru beli kala, letakkan di muka rumah, datang kucing, dikencinginya oleh kucing. Padakannya wisi anu kita kendaraan. Bisa kucing tuh bener keluar rumah sejam. Kan? Nah, kalau kucing dia keluar rumah anu kaya pemiliknya. Nah, Jasidin. Kalau kucing tuh bila sampai beheranya keluar rumah bae. Nah, ampun rumah, pemilik rumah. Ujar guru Mas Kun itu Bang lah. Paham juga Habib? Dosa keluar rumah, keluar amas saja pian segeram sehari. Karena itu kata apa nih? Ini dalam kitab ulun kolaborasi sedikitlah Haqaiq Anit Tasawuf li Syekh Abdul Qadir Isa, mengkaitkan dengan kitab Gunyah. Karena itu inna zikrallahi ta'ala masyru'un sirran au jahran. Yang disyariatkan di dalam agama kita itu zikir itu ada sirron, ada jahran, ada yang tersembunyi, ada yang jahir keluar. Ya apa itu? Inna anna ulama asy-syariatil Islam, sesungguhnya para ulama-ulama syariat Islam qarraru abdalatuz zahri bizikri ay bizikri ijaqala minarya. Mereka sepakat para ulama Islam menetapkan fadilah zikir jahar, zikir yang dikeraskan itu, zikir yang dilisankan itu bibadi apabila disunyikan, apabila dikeraskan itu ria, maka lebih bagus berzikir itu disir saja. Disir saja. Jadi di hati saja. Nah, kalau melihat dalam kitab Sirrul Asrar, zikir itu terbagi 7 kemarin, iyalah. Nah, 7. Jadi ada satu proses di sini zikir yang bisa menjadikan kita ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti zikir yang menggunakan hati, bukan diucapkan, sekedar diucapkan. Misalnya zikir yang bersifat tanjiyah. Tanjiyah itu memuji Allah atau mensucikan Allah, subhanallah. Itu tanjiyah, artinya mensucikan Allah. Harus kita tadaburkan kalimat itu. Kalau kita tidak tadaburkan kepada Allah kalimat itu,
maka itu hanya perbuatan mulut saja. Padahal mulut kita itu tidak dinilai apabila tidak disertai oleh hati. Sebaliknya lagi, ketika zikir kita kepada Allah itu, mulut kita bersuarakan subhanallah, otak kita jalan itu. Kenapa si ini jadi bersesengot lah? Misalnya nih otak kita nih, mah hebatnya Tuhan menciptakan. Kenapa aku nih melihat di pasar, berjalan di pasar, rupa orang ini tidak ada yang samanya, kenapa? Hah? Anehnya. Kayak Guru Mas Kun ini sebanjaran tidak ada muka kayak Guru Mas Kun ini. Nah, ya kalau guru lah. Sama tak salah tangkap ya. Namun sama salah tangkap sih Den. Ketujuh gaya juga Guru Mas Kun ini. Subhanallah jabian. Hebatnya Allah menciptakan anugerah kepada manusia. Saat itu otak jalan kalau tah? Mikirakan tah? Nah, ini zikir pakai otak. Zikir pakai otak. Maka lalu ditadarburkan di dalam hati. Dalam hatinya apa? Takjub, kagum, bahit, kita bahit. Nah, itulah yang zikir yang sangat hebat. Disebut juga oleh Imam Nawawi, zikir yang berpadu antara lisan, pikiran dan hati. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya zikrullah. Itulah yang juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani harus kita latih diri kita bagaimana supaya kita berada di posisi itu. Otak, apa tadi itu? Lisan kita, hati kita. Bila itu kita bisa, meskipun hanya sesaat, mungkin dalam makna 1 jam, mungkin dapat setengah jam, maka nilai ibadahnya khairun min sab'ina sana. Lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Tidak main-main ini. Dalam hadis yang lain lebih bagus daripada 1000 tahun. Subhanallah. Alladzina yazkurunallah, jar Tuhan dalam Quran surah Ali Imran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apalagi mereka itu melakukannya, alladzina yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring, mereka selalu mengingat Tuhannya sambil mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kayaknya semua ini tidak ada yang sia-sia ya Allah yang Kau ciptakan, semuanya ada manfaatnya. Telingaku ya Allah Engkau ciptakan. Ya Pak, andaikan di muka telingaku ini kayak apa juga kah? Bisa sampai ini sekarang ndak ada mau berjodohnya dengan aku. Atau mata satu aja nah, ya Pak. Atau mata satu di depan, di belakang satu. Hah? Hantu jurang nih. Nah, atau di sebelah sini nah mata. Ya lah ayam. Allahu Akbar. Subhanallah. Mulut kita itu ada Allahu Akbar, ada Subhanallah. Pahala dalam zikir yang nilainya lebih bagus daripada beribadah 70 tahun lamanya. Kawala Bu diamalkan Bu. Kawa Bu. Nah, pian buai. Mun pian kau mengamalkan ini. Hebat pian sudah 70 tahun pian. Satu hari 70 tahun, misalnya sehari inilah ada kita sempatkan duduk kita di muka rumah. Ibu-ibu duduk di muka rumah sambil menjaga anak, daripada menunggu abahnya, belum tentu juga datang abahnya nih. Ya lah, daripada memikirkan abahnya nih karena pulang membawa berapa lah uang, bah kayak itu ngalih kan. Iyalah. Kalau abahnya tuh pelit, mulai dulu pelit taruh saya. Kenapa jadi pelit? Ya ndak ada uangnya aja abahnya kan. Nah, artinya 70 tahun kita beribadah. Ini yang diinginkan Nabi. Jadi Nabi itu menghendaki orang seperti itu. Tapi ternyata ini jarang dilakukan orang. Kenapa? Karena tidak belajar. Disangkanya zikir itu
Wah, tahu ya aku sudah zikir itu ya. Padahal zikir itu bermacam ragam. Jadi zikir yang menjadikan kita mendapatkan makna ibadah 70 tahun ialah terangkum di dalamnya makna pikiran kita, satu kesatuan dengan mulut kita, atau paling tidak terhubung dengan mulut kita dan tembus ke dalam hati. Itulah yang bernilai 70 tahun lebih pahalanya. Subhanallah. Bagaimanapun juga kita tidak akan mungkin pernah 70 tahun beribadah tanpa dengan cara ini. Ya kah? Adalah 70 tahun beribadah. Umur kita paling tua 70 tahun, mulai kekanak lah kita ibadah. Enggak kelak. Mulai umur 10 tahun. Enggak juga kelak. Tidak mungkin kita. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu pelajari ini. Gunakan akal kita untuk memahami ini. Jangan terbalik akal kita ini kadang-kadang. Urusan dunia nih bilang luar biasa, kita memikirkannya habis-habisan. Urusan akhirat aja, akhirat tuh aja. Waalaikumsalam. Agak untuk apa aja? Ada kisah? Ada kisah? Ada kisah Paloi bawa sapi, gurulah sapi. Mengawinakan sapi. Nah, guru, ini sapi ada sapi kemana aja Pak RT melihat mengawinakan sapi ini aja, mencari sapi jantannya di sebelah situ aja. Nanti kalau pas RT nanti lu ya, jangan kamu yang membawa, mengawinkan itu baik ayah kamu aja. Pikiran Palui disuruh ayahnya, pikiran Palui RT ini menyuruh ayahnya mahamili mahamili sapi. Jadi jar Palui, jangan Pak RT ajar, biar aja dikawinakan non sapi jantan aja jar. Jawabannya kayak itu. Nah, ini salah sedikit saja kita itu salah paham dalam memahami mana az-zikru itu indallah, di sisi Allah. Satukan zikir kita, pikir, apalagi kita habis pikir lisan, jahar atau lisan dan hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.